Selamat pagi. Pertama-tama terima kasih Dr. Jimmy atas perkenalannya, para senior, para sejawat yang saya hormati. Tadi Dr. Jimmy sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana sih asesmen lalu tata laksana nyeri, terutama pada pasien-pasien geriatri dengan demensia. Izinkan hari ini saya menyajikan sebuah studi kasus nyeri pada geriatri. Nama saya Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Ini kurikulum PT saya. Ya, ini tantangannya ya. Tantangannya nih kita ada di online, apalagi ini workshop. Tapi mudah-mudahan nanti kita tetap bisa berinteraksi. Ada kolom chat yang teman-teman bisa pakai, para senior, para sejawat bisa pakai untuk memberikan pendapat. Karena nanti di dalam studi kasus mungkin ada beberapa pertanyaan di mana kita sama-sama bisa belajar banyak. Ya, tantangannya mungkin 2 menit awal seperti ini, 5 menit, kemudian 7 menit, lalu 10 menit udah hilang semua. Mudah-mudahan tidak, tapi ya semoga kita tetap bisa memperoleh banyak manfaat dari workshop ini. Kenapa? Karena memang kasus-kasus nyeri pada geriatri adalah salah satu kasus yang paling banyak kita jumpai dan seringkali menjadi tantangan tersendiri akibat daripada banyaknya komorbiditas, lebih susahnya assessment, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Dr. Jimmy, dan juga banyak pertimbangan-pertimbangan lain dalam tata laksananya. Nah, ini kasusnya. Para senior, para sejawat, kita mendapat perempuan 68 tahun diantar oleh putranya dengan nyeri punggung bawah yang menjalar ke tungkai kanan setelah mengangkat barang 2 minggu yang lalu. Ya, ini tipikal, saya yakin ini sering sekali kita jumpai. Masalahnya adalah usianya, ya. Dan nanti kita akan lihat ada beberapa masalah lain yang dimiliki oleh ibu ini yang juga akan menjadi sedikit banyak pertimbangan ketika kita memberi tata laksana. Nyeri mengganggu aktivitas dan mengganggu tidur. Nyerinya bertambah berat dalam beberapa hari belakangan, dan dia sudah minum over-the-counter analgesik, tetapi tidak banyak membantu. Selain itu, pasien juga mengeluhkan, saya juga menderita nyeri lutut yang sudah lama, dan sudah berobat, tidak sembuh-sembuh, dan kesemutan pada ujung jari kaki dan tangan. Ya, jadi, kalau kita cermati pada perempuan ini, dia multi-site, ya, dia nyerinya bukan hanya pada satu tempat, dan mungkin multi mekanisme. Nanti kita akan lihat. Nah, pasien ini tinggal sendiri dengan pembantu, ya, dengan asisten rumah tangga, baru datang berobat, dan kenapa? Karena tidak mau merepotkan. Ya, jadi dan dia mengeluhkan juga mudah lupa dan gangguan pendengaran sejak 6 bulan yang lalu terkena stroke. Tapi sejak terkena stroke ini dia cukup mandiri dalam aktivitas harian, ya. Sehingga pada pasien ini kita punya komorbid yang lain, ya. Kita punya pasien dengan stroke iskemik, pasien diabetes mellitus, hipertensi, dan nefropati diabetika. Artinya apa? Nanti para senior dan para sejawat mencoba mencermati apakah kondisi-kondisi ini akan memberi pertimbangan khusus terutama bagi kita dalam memberi pilihan-pilihan analgetiknya. Dan dia dalam terapi antiplatelet, obat anti diabetes, untuk hipertensinya dia dapat ARB, vitamin, dan statin. Ini obat rutinnya beliau. Para senior, para sejawat dari pemeriksaan umum baik, tekanan darahnya terkendali dengan obat, pasien ini obes, ya, BMI-nya di atas 30, dengan status neurologisnya, kekuatan dorsofleksi dan plantar fleksinya cukup baik, ya, kekuatan dorsofleksi ibu jari kaki juga baik, straight leg tracing test kedua tungkai positif, Faber dan Fadir juga positif, ya. Di sisi lain kita mendapatkan tipikal untuk suatu pemeriksaan pada kasus dengan polineuropati, yaitu ada hipestesi di ujung-ujung jari, refleks fisiologis asilesnya menurun, lalu kita mengerjakan tes monofilamen, di mana 4 titik dari 10 itu tidak merasa. Jadi ini dari tes monofilamen sudah dikategorikan sebagai hasil yang positif. Artinya apa? Ada kemungkinan besar suatu kondisi polineuropati. Dan dia membawa ronsen lutut beberapa waktu yang lalu, di mana OA bilateral dengan Clagen-Lawrence 3. Ya, dari skala 4, 1, 2, 3, 4, ini dia sudah 3. Ya, artinya high grade untuk OA-nya dan bilateral. Ya. Nah, para senior dan para sejawat, kalau kita berhadapan dengan nyeri,
maka ada dua pendekatan ya. Ini terima kasih Dr. Yuda ya sebagai ketua Prodi Neurogeriatri kami mengajak kami untuk berdiskusi. Kenapa? Karena memang penting ya ketika kita mendapatkan nyeri, kita benar-benar melihat ada dua, asesmen nyerinya sendiri dan asesmen penyakitnya. Ya, kalau asesmen nyerinya, maka kita harus bicara kapan sih ini? Ya, kita akan dapatkan nanti ini akut atau kronis. Ya, intensitas ini ringan, sedang atau berat. Dua hal ini akan menjadi pertimbangan penting ketika kita nanti akan memilih obat. Ya, kita akan memberi pendekatan yang berbeda kalau ini akut atau kronik. Juga akan memberi pendekatan yang berbeda kalau ini ringan, sedang, atau berat. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Jimmy, maka komorbid dan komedikasi menjadi penting. Ya, apa dampak nyerinya? Apakah tadi nyerinya memberikan dampak yang signifikan? Pada kasus yang kita hadapi tadi, ada dampak terhadap gangguan tidur, ya, mengganggu aktivitas, ya. Lalu kemudian pertimbangan daripada asesmen nyeri adalah membagi ini adalah nociceptive, neuropatik, atau mixed pain. Ya. Di sisi lain, kita harus juga asesmen penyakitnya, ya. Di mana sih letak nyerinya, apa penyebabnya, gitu ya. Karena penyakit yang mendasari munculnya nyeri itu menjadi juga sesuatu yang penting. Nah, tadi Dr. Jimmy sudah menjelaskan dengan sedemikian komprehensif bagaimana sih tantangan-tantangan memang nyeri pada pasien usia lanjut. Yang tadi Dr. Jimmy secara khusus membahas pada pasien dengan cognitive impairment. Sebenarnya pada prinsip umumnya ya, jadi nyeri pada pasien lanjut usia itu adalah terutama dia lebih cenderung untuk konstan ya, lebih cenderung untuk intensitas moderate to severe. Nah, ini yang tadi disampaikan dengan sangat baik dengan Dr. Jimmy, walaupun dia moderate to severe, karena satu dan lain hal, seringkali ini tidak terlaporkan dengan baik. Sehingga penggalian tadi, ya penggalian riwayat, penggalian gejala, kemudian pemeriksaan yang lebih teliti, melihat ada nggak yang mendasari nyeri pada pasien-pasien yang tadi tidak bisa self-report juga menjadi sangat penting. Sering berlangsung sudah beberapa lama, jadi cenderung kronis. Nah, ini yang juga penting ya, multivokal. Artinya apa? Pada satu pasien, kita seringkali tidak hanya dapat satu nyeri, kita dapatkan di banyak site, ya, dan multifaktorial. Ya, teman-teman, para senior, para sejawat, bisa nanti memberi tanggapan di kolom chat, ada beberapa pertanyaan. Ya, bagaimana nih dengan pasien kita nih, menurut para senior dan para sejawat? Ya, dia apakah multi-site ya, atau juga multi-mekanisme ya. Nah, kalau kita cermati pada pasien kita itu memang seperti yang multi-site. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, dan juga multi-mekanisme. Dan asesmennya tidak mudah ya, karena pasien ini pasca stroke ya, mungkin ada cognitive impairment ya, yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Dr. Jimmy juga. Nah, kausa dan lokasi nyerinya multiple. Ya, kita akan dapatkan di mana aja tadi. Dia punya low back pain, benar ya? Ya, silakan memberi pendapat di kolom chat. Dia punya OA yang tadi ya, ini tipikal banget nih. Pasien datang dengan nyeri lain, lalu mengeluhkan OA dan dia mengatakan nih OA-nya nggak sembuh-sembuh nih, udah kemana-mana ya. Intensitasnya sedang sampai berat. Nah, ini juga kita lihat ya NPS-nya sedang ya 5-7. Pada pasien ini ada yang akut ya, nyeri punggungnya itu masih subakut ya, tapi kronik pada pasien dengan OA-nya dengan painful diabetic neuropatinya ya. Dan tipenya adalah mix ya, mix type. Jadi dan pada satu pasien ada yang murni nociceptive misalnya OA, tapi di sisi lain ada yang juga murni neuropathic pain misalnya polineuropati diabetikanya. Lalu pada pasien ini ada komorbid, dia pasca stroke iskemik, dia on statin, dia juga pasien DM, dia juga pasien hipertensi, ya, dan ada penurunan fungsi ginjal, dia nefropati diabetik, dan juga memiliki risiko tinggi untuk gastrointestinal dan kardiovaskuler karena dia on aspirin, dan di sisi lain dia hipertensi. Analgetik apa yang kira-kira sesuai menurut para senior dan para sejawat? Mungkin silakan mulai ditulis aja di kolom chat kalau bisa. Ya, jadi pada kasus ini menjadi sedikit banyak challenging ya, kita ada tantangan. Kenapa? Karena kondisi komedikasi, kondisi komorbiditasnya berpengaruh. Ya. Nah,
Kalau ditanya dari perspektif pasien, pada semua pasien dengan nyeri, maka harapan pasien itu efek penghilangan nyeri cepat. Dia selalu pengennya gitu ya, minum obat atau diinjeksi atau apapun itu, nyerinya berkurang cepat. Dan memperbaiki aktivitas harian. Tentu mereka nggak suka kalau nyerinya berkurang tapi drowsy, dizzy, ya, atau jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Memperbaiki tidur, ya, terutama kalau nyerinya memang mengganggu tidur. Aman, tanpa efek samping, dan harganya kalau bisa terjangkau, karena ini kan kronik ya. Prinsip pengobatan yang pertama adalah tergantung onset. Jadi ya kalau kita lihat nyeri akut dan kronik pasti berbeda pendekatannya. Tergantung tipe, nociceptive, neuropatik atau mixed pain pendekatannya juga berbeda. Tergantung intensitas. Ringan pasti akan berbeda pendekatannya dengan yang berat. Tergantung penyebab, ya. Tergantung ada atau tidaknya komorbid. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada beberapa kasus di mana NSAID itu menjadi pilihan yang terbatas karena beberapa kondisi komorbid dan komedikasi. Nah, yuk kita lihat ulang kasus ini. Menurut Bapak Ibu, analgetik apa yang sesuai? Silahkan di kolom chat kalau bisa. Ya, banyak nih ya, banyak pendapat. Lalu apa sih risiko NSAID pada pasien ini? Ya, coba dicermati, kalau kita memberikan NSAID pada pasien kita ini, kira-kira ada nggak risikonya? Lalu pertanyaan berikutnya, for how long? Mau berapa lama? Pertanyaan berikutnya lagi, ada nggak terapi yang lain? Ya, jadi tolong dipertimbangkan benar pada kasus ini. Nah, memang tadi sebagaimana disampaikan oleh Dr. Jimmy, ada berbagai singkatan ya, tapi memang kalau secara umum good pain assessment itu adalah ABCDE, AS, bisa pakai Socrates ya, di mana letaknya, kapan, karakteristik, menjalar tidak, gejala lain ada enggak atau tidak, kapan timbulnya nyeri, apa yang memperberat dan keparahan. B-nya adalah belief ya. Seringkali pasien itu keluhannya banyak, tapi karena ini adalah pengalaman subjektif, maka ya belief, lalu menggali lebih dalam, lalu kemudian pilihlah obat anti nyerinya dan consider, ya, pertimbangkan chronicity, karakteristik, komorbiditas, dan komedikasi. Ini penting. Lalu kemudian D-nya adalah deliver, ya kita berikan ini koordinasi dan juga empowering. Ya, pada banyak pasien, misalnya pasien kita nih obes nih, ya untuk nyeri lututnya kita bilang, kan dia ngeluh tuh, saya nggak sembuh-sembuh. Ayo Bu, kerjasama. Ibu harus bantu dirinya juga nih. Kalau Ibu bisa turunkan berat badan 1-2 kilo aja, oh, udah bagus Bu, pasti akan berkurang nyerinya. Jadi empowering lah. Nah, undertreated. Jadi nyeri itu pada pasien-pasien geriatri undertreated ya. Jadi dia seringkali datang dengan gambaran nyeri yang atipikal, bahkan beberapa pasien kadang susah menggambarkan. Ya tadi ya seperti yang disampaikan oleh Dr. Jimmy dengan sangat komprehensif. Gangguan kognitifnya, gangguan berbahasanya membuatnya susah untuk dilaporkan. Underreport ya, aware dan understanding seringkali juga mengeluh pada keluarganya, lalu keluarganya mengatakan ya sudah biasa sakit lutut sudah sepuh gitu ya. Dan seringkali pendekatan untuk terapi itu tidak banyak. Kenapa? Karena populasi-populasi geriatri adalah populasi yang seringkali tidak pernah terwakili di dalam uji kliniknya juga karena keterbatasan-keterbatasan tadi. Ya. Lalu kemudian pasien-pasien geriatri cenderung untuk menderita gangguan medis yang multiple, ada gangguan nutrisi, dan mendapatkan beberapa obat yang berbeda. Artinya apa? Lalu ketika kita memberikan analgetik, memberikan NSAID, maka ini menjadi pertimbangan tersendiri karena adanya potensi peningkatan efek samping, sebagaimana kasus yang disampaikan oleh Dr. Jimmy di akhir tadi. Dan tadi ini ya sudah sangat komprehensif, Dr. Jimmy menyampaikan bagaimana dengan gangguan-gangguan komunikasi dan demensia. Ya, sehingga tantangannya adalah tentu gangguan memori, ini menjadi tantangan dalam hal assessment saja sudah menjadi tantangan, lalu kemudian gangguan fisik yang lain, ya, lalu gangguan sosial, ya, atau isolasi, dia tidak tinggal bersama keluarganya, seringkali itu menjadi tantangan siapa caregiver-nya, ya, dan di sisi lain finansial juga, ya, kalau kita memberikan obat dalam jangka lama, ini pada pasien geriatri menjadi tantangan finansial tersendiri juga. Nah, pada pasien tadi, ronsen vertebranya spondylolisthesis ya Bapak Ibu, para senior para sudah bisa lihat, penyempitan diskus L4, L5, S1, multiple osteofit ya, dan juga porotik.
Akhirnya dapat terapi selekoksid 2 kali 100 mg, gabapentin 2 kali 100 mg, dan PPI, anjuran korset lumbal, fisioterapi, ultrasound, dan TENS. Ya. Apakah teman-teman sejawat menyarankan terapi multimodal pada pasien ini? Kalau kita cermati, maka pasien ini tentu membutuhkan terapi multimodal, ya, tidak hanya cukup satu. Ya. Kenapa? Karena nyerinya juga banyak, ya, multi-site dan juga multi mekanisme. Sehingga kerjasama tim menjadi penting pada pasien ini. Ya, kalau para senior, para sejawat punya waktu, ini ada satu tulisan untuk praktis advisory untuk penggunaan NSAID di dalam pelayanan. Dan kalau kita cermati bahwa sebelum memulai terapi NSAID, terutama tolong pertimbangkan pasien-pasien, karakteristik yang ada pada pasien, terutama usia, ada nggak komorbid, ada nggak riwayat history, medical dan surgical, lalu penggunaan obat lain konkomitan, ya, lalu infeksi Helicobacter pylori, dan blood pressure monitoring. Kenapa? Karena penggunaan di atas 2-3 minggu akan meningkatkan tekanan darah. Nah, evaluasi setelah 10 hari nyeri berkurang, ya, 30% dari baseline, tidurnya membaik. Ya, tapi dia tidak bisa mentoleransi gabapentin 2 kali 100 mili, terlalu ngantuk dan gelier, pasiennya bilang. Ambulasi sedikit membaik dengan korset. Nah, pertanyaannya, sampai kapan nih mau menggunakan obat? Silahkan para senior, para sejawat, kalau bisa di kolom chat, ya. Mau sampai kapan nih? Ini pasti akan kronik kan? Terus how long? Ya. Terus program selanjutnya gimana? Ya, ini menjadi penting, ya. Dan bagaimana dengan terapi multimodal? Nah, ini yang menjadi diskusi nanti, ya. Kita akan dapat tantangan tersendiri pada pasien-pasien seperti ini. Nyeri lutut tetap tidak membaik, ya. Dia tetap mengeluh nyeri lututnya itu nggak membaik, ya. Jadi KL-nya 3, ya, obes, ya, tidak membaik. Dia bilang, ya, nyeri yang diboyok agak berkurang, lututnya tetap tidak, dan itu tipikal, ya, sehingga pendekatannya nanti akan sedikit berbeda. It will challenging all of us. Nyeri dan kesemutan di ujung-ujung jari sedikit membaik, ya. Tentu nanti kadar gula darah juga harus terkendali baik. Nah, lalu dia datang nih setelah 10 hari, nyeri ulu hati, teman-teman sudah pakai yang selektif, teman-teman sudah kasih PPI. Nah, apa yang harus kita evaluasi ulang? Ya, silakan di kolom chat. Bagaimana evaluasi keamanan pengobatan? Nah, ini juga jadi penting, ya, dan ini challenging. Nah, sehingga memang hati-hati, ya, kalau pada pasien dengan geriatri, kita harus bertanya, ini bisa self report apa enggak? Kalau bisa self report, teman-teman harus cari yang multidimensional measure. Nanti kita akan diskusi itu. Tapi kalau nggak bisa, sebagaimana tadi dijelaskan Dr. Jimmy dengan sedemikian komprehensif, lihatlah behavior-nya. Ya, dari behavior, dari ceritanya ada kemungkinan nyeri nggak pada pasien yang nggak bisa self report. Ya, pemeriksaan fisiknya harus sangat komprehensif, dan lalu kemudian juga pertimbangkan faktor-faktor psikologis, terutama pada pasien-pasien geriatri kita. Sebagai kesimpulan, para senior dan sejawat, nyeri pada geriatri umum dijumpai, pertimbangkan benar pada geriatri ada penurunan fungsi fisiologis, seringkali ada masalah dalam assessment, terutama kalau pasiennya nggak bisa self-report, komorbiditas umum sekali dijumpai, dan itu seringkali harus menjadi pertimbangan buat kita, dan komorbiditas dan komedikasi adalah pertimbangan utama di dalam melakukan pemilihan obat nyeri yang lebih rasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Dr. Jimmy untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak.